Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alihi. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita dapat menghadiri kembali majlis ta'lim, majlis ilmu yang insyaallah majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan bersama-sama siapapun jamaah yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan dalam umurnya, Allah jadikan anak-anaknya anak yang soleh solehah, dan tidak mati kita semua kecuali mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas daripada sunnatul shalah fi athna'is shalah, sunnah yang berkaitan di dalam salat. Karena sunnah salat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sunnah qabla shalah, ya, sunnah yang dikerjakan sebelum salat. Kemudian sunnah di pertengahan salat, di dalam salat, dan sunnah setelah salat. Nah, kita masih di dalam pembahasan sunnah dalam salat. Mungkin pembahasan ini tidak terlalu tidak terlalu penting, karena mungkin bapak-bapak di sini sudah banyak paham, karena mungkin sudah terlalu sering dilakukan. Tapi apa salahnya, karena saya telah berkomitmen membaca kitab ini, tidak bakal ana langkah kitab ini. Jadi tetap bakal kita baca apapun sunnah-sunnah yang di dalam sholat tersebut. Kemarin kita telah membahas sunnah dalam sholat, yaitu adalah raf'ul yadain. Yang pertama mengangkat tangan. Di berapa tempat? Ada di 4 tempat. Yang pertama sunnah mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram yang pertama. Ya, ketika kita memulai sholat, Allahu Akbar. Hukum mengangkat tangan itu hukumnya sunnah ketika takbiratul ihram. Kemudian tempat yang kedua yang disunahkan adalah ketika wa indar ruku', ketika mau ruku', itu disunahkan mengangkat tangan. Kemudian wa indal i'tidal, bangun dari ruku' ketika mau i'tidal, ini disunahkan mengangkat tangan. Dan yang terakhir adalah wa indal qiyam minat tasyahhudil awal, ketika kita berdiri dari tasyahud awal. Berdiri dari tasyahud awal. Artinya kalau sholat subuh tidak ada kesunahan untuk mengangkat tangan setelah tasyahud, karena tidak ada tasyahud awal. Paham? Jadi ketika sholat maghrib, sholat isya, zuhur, asar, ketika tasyahud awal tegak, nah itu sunnah mengangkat tangan. Artinya selain tempat 4 ini tidak disunahkan mengangkat tangan. Jadi jangan setiap kita balik dari sujud, rakaat pertama, rakaat keempat itu mengangkat tangan. Tidak disunahkan. Bahkan mohon maaf, kalau seandainya gerakan tersebut melebihi daripada 3 harokat, 3 gerakan berturut-turut bisa membatalkan sholat. Ya, karena tidak disunahkan dalam sholat. Hanya di 4 tempat ini. Kemudian disunahkan juga an-nadhru ila mawdhi'is sujud. Selama perpanjangan sholat itu, selama sepanjang sholat disunahkan untuk memandang tempat sujud.
Ya, kecuali kalau seandainya seorang tersebut sholat di hadapan Ka'bah, langsung melihat Ka'bah, maka disunahkan bagi orang tersebut untuk memandang Ka'bah. Kemudian kecuali ketika mengucapkan kalimat illallah di tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, disunahkan mata ini memandang telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ya. Kemudian sunnah yang keempat, fathu basarihi wa adamu tagmidihi. Hendaknya sepanjang sholat juga kita tadi itu membuka mata. Ya, melek, mata kita tuh melek, jangan menjem. Wa adamu tagmidi, dan tidak memejamkan mata kita. Tula sholati, sepanjang sholat dari awal sampai selesai. Kemarin sudah Anda jelaskan. Ya. Di sini dikatakan oleh para ulama, illa idza fatahal basar, ya, yu'dhi 'anil khusyu'. Kecuali kalau seandainya ada seseorang sholat, ketika dia membuka matanya, itu menghilangkan dari kekhusyuan. Artinya kalau dia sholat dalam keadaan memejamkan mata, dia bisa lebih khusyuk sholatnya. Lebih bisa khusyuk. Maka ini diperbolehkan. Diperbolehkan bagi orang tersebut. Tapi kalau seandainya dalam keadaan melek mata, kita bisa khusyuk, ini lebih afdol ketimbang memejamkan mata. Kemudian saktatus shalah yusannu lil musalli ayaskuta fi sholati sitta saktat. Kemudian hendaknya kita yang sholat itu melakukan diam di 6 tempat. Diamnya ini hanya sebentar, ya, sekedar bacaan subhanallah. Di mana? Yang pertama baina takbiratul ihram wa du'al iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu akbar, diam dulu dengan baru baca iftitah. Ini hukumnya sunnah. Jadi jangan langsung baca iftitah. Kemudian antara doa iftitah dan ta'awudz. Setelah baca iftitah, ya, na'udzubillah, itu diam juga dengar. Nah, kemudian antara ta'awudz dan membaca Al-Fatihah, itu disunahkan juga untuk diam sebentar. Wa baina akhir al-Fatihah wa amin. Setelah akhir waladhdallin, nah itu jangan langsung amin. Ini benar. Kapan amin itu, makmum itu, ketika ada aba-aba dari imam. Ketika imam amin, itu ngebarengi jamaah makmum itu yang benar. Jadi jangan dulu. Kadang-kadang imam baru masih waladhdall, amin, belakangnya sudah. Saya udah kecil-kecil biasanya. Imam masih waladhdallin, tapi sudah berbunyi amin di belakang. Nah ini makruh. Nah yang sunnahnya, yang afdalnya bagaimana? Ketika imam memulai baca amin, waladhdallin, bareng amin, ngebarengi amin imam. Ngebarengi amin imam. Di sini ada keutamaan bahwasanya di sini dikatakan para malaikat itu ketika ada orang sholat berjamaah, ketika imam membaca waladhdallin, amin makmum, itu malaikat ikut amin. Nah, kalau seandainya kita yang beramin itu nih sama membarengi aminnya malaikat, maka insyaallah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Arti amin itu apa? Istajib ya Rabb. Allahumma istajib lana. Ya Allah, kabulkanlah. Kabulkan karena di akhir surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir itu doa. Minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang mana di situ bukan orang yang sesat dan menyesatkan. Waladhdallin wala mudillin, orang yang sesat dan menyesatkan. Bukan hanya sesat, tapi dia mengajak orang untuk sesat. Kita mengucapkan apa? Amin. Jadi Al-Fatihah dari awal sampai setengah itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang wajib disembah, hanya Allah yang wajib dipuji. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sampai situ. Kemudian ihdinas siratal mustaqim itu doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian wa baina amin wa surah. Jadi setelah membaca amin, imam itu hendaknya dia diam dulu sebentar. Jadi jangan ketika amin langsung bismillahirrahmanirrahim, jangan. Tapi diam jeda, diam sebentar.
Wa yusannu lil imam tatwiluha fi shalah al-jahriyah li tamakkan ma'mum min al-qira'ah al-Fatihah. Kemudian ya, bagi si imam kalau seandainya setelah makmum membaca amin, disunahkan bagi imam agak memperpanjang diamnya. Bukan manjangkannya. Artinya lebih daripada kadar subhanallah. Biar apa? Biar makmum ini baca Fatihah itu maknina, tidak cepat-cepat. Karena kadang-kadang imam kan baca surah pendek. Baca inna atau inna. Ya, Fatihah itu lebih panjang daripada inna atau inna. Kadang-kadang kita belum selesai baca Fatihah, imam lah ruku. Padahal kita sudah secepat mungkin baca Fatihah. Ngacar-ngacar aja sholatnya. Jadi disunahkan untuk imam tadi agak melamakan sedikit untuk diamnya tadi. Ya. Waladhdallin amin. Diam dulu. Baru mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya. Kemudian disunahkan juga membaca doaul iftitah. Doaul iftitah. Nah, ini mungkin hafal kalau doa iftitah. Kemarin sudah dijelasin. Dengan syarat doa iftitah ini, kalau kamu nak baca doa iftitah, itu harus bukan masbuk. Kalau posisi kita masbuk telat, imam sudah baca surat baru datang, ini tidak disunahkan lagi baca iftitah. Jadi langsunglah baca al-Fatihah. Kemudian kalau seandainya kalau kita sudah terbaca a'udzubillah, sebelum baca iftitah kita langsung baca a'udzubillah. Harusnya iftitah dulu. Allahu akbar kabira kan. Kalau seandainya sudah terlanjur membaca ta'awudz, a'udzubillah atau membaca bismillah untuk al-Fatihah, tidak disunahkan, gugur kesunahannya. Walaupun bahannya baru satu huruf a. Tapi kalau baru A itu kan mungkin bisa Allahu Akbar kan, Allahu Akbar kabira. Tapi kalau sudah hilang, gugur kesunahan untuk membaca iftitah. Alla takuna salatu janazah. Tidak disunahkan membaca iftitah di dalam salat janazah. Salat sunnah mayit itu tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Kemudian masalah doa iftitah, ini banyak riwayat daripada bacaan iftitah. Kemarin Anda ngomong ada berapa? Ada 12. Jadi jangan gampang suzon kalau kita melihat seorang imam itu kok cepat baca Al-Fatihah. Baru takbir sudah baca Fatihah. Mungkin barangkali dia membaca riwayat iftitah yang paling pendek. Seperti apa? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini riwayat doa iftitah yang paling pendek dan ini yang paling sering dibaca oleh para imam-imam tarawih. Ya, adapun kalau seandainya imam tarawih pakai ini. Jadi Allahu akbar, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Itu doa iftitah. Jadi Allah akbar kabira wa asila tadi itu bagian dari doa iftitah. Kemudian wajah itu doa iftitah lain. Jadi yang selama ini kita baca dua iftitah yang digabung menjadi satu. Artinya kalau seandainya kita membaca sampai wa asila itu sudah dapat fadilah. Keutamaan daripada membaca doa iftitah. Baik. Kemudian disunahkan membaca ta'awudz ya, a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian disunahkan membaca qiraatus syai' min al-Qur'an ba'da Al-Fatihah. Membaca sesuatu bagian daripada Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah, baik untuk imam ataupun kita yang sholat sendirian. Nah, wa yusannu kadzalika lil ma'mum idza lam yasma' imamahu. Bagi makmum yang sholat di belakang, ketika imam sudah membaca ayat, kita sudah selesai membaca Fatihah makmum. Selesai. Imam membaca ayat. Jangan menyibukkan diri kita membaca ayat. Walaupun kita hafal apa yang dibaca imam, kita meloi tidak. Tapi disunahkan untuk tasmi', untuk mendengarkan bacaan imam. Kecuali kalau seandainya kamu tuh tadi sholat di paling belakang dan suara imam tidak kedengeran. Setelah baca Fatihah, suara imam tuh baca ayat tidak kedengeran sama sekali. Sunnah bagi kamu yang di belakang tadi untuk membaca ayat, untuk menyibukkan diri kita membaca ayat. Jadi jangan sampai tidak juga dengar, tidak juga maco. Tapi kalau kita sholat di depan, atau mendengar suara imam membaca ayat, ini disunnahkan untuk diam, tidak membaca ayat. Karena dalil dalam Al-Quran,
Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran sudah dibaca, jangan sibuk membaca, tapi sibuklah mendengar. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah tuh pengen mendengar bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, suatu hari Rasulullah memanggil Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah, bacakan Quran." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, bagaimana aku membaca Quran sedangkan Quran ini turun untuk engkau?" Kata Rasulullah, "Apa? Aku sekali-kali pengen mendengarkan bacaan Quran dari orang lain." Ketika dibacakan Quran tersebut, Rasulullah diam. Tidak mengikuti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Artinya apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran itu disunahkan untuk diam. Ya. Kemudian wa yusannu kadzalik wal afdal 3 ayat fa aktar. Paling afdal itu membaca ayat setelah Fatihah itu paling sedikitnya 3 ayat. Ya, makanya paling pendek surat apa? Al-Kautsar, 3 ayat. Ya, jadi jangan usah aneh-aneh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sayat deh baca. Ini kalau diniatkan main-main batal sholatnya otomatis. Walaupun dia misalnya hafal sekalipun dia Yasin tadi, cuma kalau dibuat main-main, baca Yasinnya be 1 ayat, habis itu ruku, batal sholatnya. Kalau sudah ada niat main-main. Wa yusannu qisarul mufassal. Ya. Wa suratu kamilah afdal min ba'di tawila walau kana ba'du atwal min as-surati lil ittiba. Ini. Membaca satu surat yang sempurna itu lebih afdal daripada membaca ayat yang tidak sempurna. Membaca ayat yang tidak sempurna kecuali ayat yang dibaca ini urutan. Contoh, biasanya enggak tahu kalau di Masjidil Haram itu membaca ayat itu urut dari Al-Baqarah. Terus nyambung sampai habis 30 juz. Ini enggak apa-apa, afdal. Ketimbang ada wong maca ayat, misal hari ini dia imam, baca ayat putus. Tengah-tengah. Surah Al-Imran atau surah Al-Maidah, kemudian besoknya baca surat pula. Lebih afdal mana? Ada orang yang sholat membaca surat pendek misalnya, seperti Inna atau Ina, ketimbang orang yang membaca ayat tapi putus tidak selesai. Lebih afdal ini, membaca surat sempurna ini, ketimbang orang yang membaca ayat panjang. Paham? Wa yusannu qisarul mufassal fil maghrib, dan disunahkan ketika sholat maghrib itu lebih dipercepat, tidak memanjangkan. Sholat maghrib tidak disunahkan untuk diperpanjang. Wahiyya minad duha ilan nas. Nah, di sini dianjurkan oleh para ulama fikih disunahkan untuk membaca surat-surat dari wadduha sampai an-nas. Kalau sholat maghrib itu membaca surat-surat pendek dari wadduha sampai an-nas. Wa yusannu tiwalul mufassal fi subuh wa dhuhur. Adapun sholat subuh dan sholat zuhur itu disunahkan untuk diperpanjang. Disunahkan untuk diperpanjang. Wahiyya minal hujurat ila amma yatasaalun. Dari surat Al-Hujurat juz 29 sampai amma yatasaalun juz 30 awal. Itu panjang-panjang. Mungkin satu surat itu bisa selembar setengah. Itu satu surat ini bisa selembar setengah atau paling dikit dia selembar lah, bolak-balik. Wa yusannu awasitul mufassal fil asar wal isya. Dan disunahkan kalau seandainya sholat asar dan sholat isya itu terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Ini sunnah hukumnya. Jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Disunahkan membaca surat-surat dari surat Amma Yatasaalun sampai surat Ad-Duha. Nah, itu surat-surat dari antara An-Naba sampai Ad-Duha. Itu suratnya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Tapi kalau sholat maghrib sama sholat apa tadi? Maghrib dan zuhur. Maghrib itu disunahkan membaca surat dari wadduha sampai an-nas, surat-surat pendek. Kalau sholat subuh dan zuhur itu diperpanjang dari surat Al-Hujurat sampai amma yatasaalun. Wa yusannu atakun al-qiraah ala tartibil mushaf. Nah, ini sunnah hukumnya membaca Quran ayat itu sunnah tertib. Misal, rakaat pertama baca wadduha, rakaat kedua alam nasyrah. Jadi jangan rakaat pertama baca wadduha, rakaat keduanya baca
wasyamsi wa duhaha. Ini kebalik tartibnya itu. Jadi urutan setelahnya. Rakaat pertama baca kulhu. Rakaat kedua berarti qul a'udzu birabbil falaq. Jangan rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua kulhu. Ini kebalik. Posisi kebalik. Hukumnya makruh. Wa yusannu al-ityan bil warid wa wal afdal, dan disunahkan membaca ayat-ayat yang disunahkan di dalam sholat tertentu. Contoh, sholat subuh di hari Jumat itu disunahkan oleh Rasulullah membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Memang panjang, Pak, tapi ini sunnah dan ini afdal. Ketika membaca ayat-ayat yang memang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-11, Su'alur rahmah inda ayatul rahmah. Disunnahkan bagi makmum dan imam meminta doa rahmat ketika ada ayat tentang masalah rahmat, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada ayat-ayat yang mengenai tentang azab. Wa hakadha ya'ti bima yunasibul maqam. Misal ayatul rahmah, contoh dalam Al-Qur'an itu di dalam surah Al-Insan, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah itu memasukkan hamba-hambanya sesuai keinginannya di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Stop imam. Kita makmum itu disunahkan baca doa. Apa doanya? Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang Engkau sayangi. Ada ayat-ayat tentang masalah azab. Allah mengazab. Ketika stop, kita makmum disunahkan doa untuk meminta perlindungan daripada azab tersebut. Contoh, wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Misal imam baca itu. Dan orang-orang yang zalim Allah telah persiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Kita makmum doa, Allahumma ajirna min adzabik. Ya Allah, lindungilah kami daripada azabmu. Ini hukumnya sunnah. Ya. Kemudian misal akhir ayat alaysa dzalika biqad ala ayyuhil mauta alaysallahu biahkamil hakimin. Surah apa ini? Alaysallahu biahkamil, surah At-Tin. Di situ pengakuan, bukankah Allah adalah sehakim-hakimnya hakim. Di sini makmum disunahkan membaca apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi setelah imam tu baca ayat alaysallahu biahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahu akbar. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Al-jahru fi maudhi wal isra fi maudhi. Kemudian disunahkan membaca ayat dengan jahar, dengan dikuatkan suara pada tempatnya dan disirkan pada tempatnya. Yusanul jahar fi asyri shalawat. Disunahkan menjaharkan salat, dikuatkan bacaan itu di 10 salat. Yang pertama salat apa? Salat subuh, salat Jumat, salat raka'atainil ulaiti min maghrib, salat maghrib, salat isya, kemudian salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat istisqa, salat sunnah khusuf, salat sunnah tarawih, salat sunnah witir pada Ramadan, dan salat sunnah tawaf di malam hari. Inilah salat-salat yang disunahkan dibaca dengan kuat. Wa yustanul jahru lil mar'a idza lam yahdur indaha rijalun ajanib. Kalau buat para wanita itu disunahkan suaranya dikeraskan dengan syarat idza lam yahdur indaha rijalun ajanib. Kalau seandainya di situ tidak ada satupun para lelaki yang bukan mahram. Jadi kalau seandainya dalam kamar dia sama anaknya sholat berdua, silakan buat kebacuan. Dalam rumah ada lanang lain kecuali misalnya lakinya dewek, silakan dikuatkan suara. Tapi kalau seandainya di rumah itu ada sepupunya yang bukan mahram, kemudian ada mamangnya dari sebelah bibinya bukan mahram, kemudian pokoknya orang-orang yang bukan mahram bagi dia, nah ini tidak boleh dikeraskan suaranya. Walakin duna jahri rajul, tapi disunahkan untuk disirkan bacaannya. Walau qada salat jahriyatan fi waqtil israr aw aqsu fal ibra bi waqtil qada. Kalau seandainya kita lagi qada salat, lagi qada salat yang dijadikan patokan itu adalah waktunya, bukan salatnya. Misal anak ketinggalan salat maghrib,
Ya enggak? Sholat maghrib kan boleh dikuatkan suara gitu. Paham? Tapi anak kodok di waktu zuhur. Apakah anak keraskan suara sholat maghrib itu? Tidak. Kenapa? Karena yang menjadi ibrah, yang jadi patokan itu waktunya, bukan sholatnya. Jadi kalaupun sholat isya, sholat maghrib, anak kodok di waktu asar, kodok di waktu zuhur, maka tetap dibaca dengan secara sir, bukan dibaca dengan kuat. Kecuali kodok di malam hari, ya. Hatta kita sholat asar sekalipun, kalau sholatnya di malam hari, tidak apa-apa kita keraskan suaranya. Jadi patokan itu waktunya, bukan sholatnya. Wa yusannul jahru fi kulli sholati lailatin jamaah. Disunnahkan untuk menjahar, menguatkan suara di seluruh sholat malam yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian disunahkan sukutul imamum wa insatu li qiraat imami. Nah, ini tadi sudah Anda jelaskan. Ketika imam lagi baca ayat, disunahkan untuk makmum untuk diam. Wa qiraatul Fatihah lil ma'mum ba'da ta'min. Ya. Tatwilur rakaat ula ala tsaniyah. Nah, ini memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Jadi rakaat pertama kalau bisa lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi carilah ayat-ayat bacaan. Misalnya rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasyrah. Rakaat pertama misalnya al-bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Rakaat keduanya misalnya al-qari'ah. Jadi cek itu, ya. Rakaat pertama usahakan itu disunahkan lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Takbiratul intiqalat. Nah, tadi kan ada namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ialah yang pertama kali. Nah, ada lagi namanya takbiratul intiqalat. Kalau kita nak pindah-pindah, nah, Allahu Akbar, Samiallahu liman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul intiqalat, bukan takbiratul ihram. Namanya takbiratul intiqalat. Apa artinya? Takbir perpindahan antara rukun pertama dengan rukun selanjutnya. Nah, itu namanya takbiratul intiqalat. Tasmi' 'inda al-i'tidal. Kemudian disunahkan membaca sami'allahu liman hamidah. Ya, sami'allahu liman hamidah. Wa yusanu dzalika al-imam wal ma'mum. Yusannu fi ruku' maddu dhahir wal 'unuq wa nasbu saqaihi wa khifaihi wa tafriq bainahuma bi qadri shibrin. Kemudian ketika ruku' itu disunahkan meluruskan kita punya leher sampai ke pinggang, sampai ke pinggul belakang ini. Jadi posisi ruku' itu lurus, lurus dan tidak menekuk daripada dia punya lutut. Ketika ruku' itu jangan ditekuk. Jadi benar-benar lurus. Ya, paham? Nah, itu. Meletakkan kedua tangannya di lutut. Wa tawjihul qiblah wa fatu basar, dan membuka matanya ketika ruku'. Nah, ini sunnah. Dan membaca daripada zikir yang disunahkan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh ditambah dengan doa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Ada doa, ya. Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a sam'i wa basari. Ini panjang. Tidak disunahkan untuk bagi imam, tapi disunahkan hanya untuk orang-orang yang sholat sendirian ini. Kenapa? Karena terlalu panjang. Kemudian yusanu fil i'tidal. Adapun sunah-sunah dalam i'tidal, irsalu yadayhi fihi. Ya, meluruskan kedua tangannya ketika setelah dia berdiri. Wa yaqulu hala rafi rasihi, dan dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dan mengucapkan doa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Panjang. Ya, min as-samawati min al-ardi wa min ma bainahuma wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau seandainya kita baca Rabbana walakal hamdu, boleh Habib? Boleh. Itu sudah dapat kesunahannya. Paling pendek daripada bacaan itu yaitu adalah Rabbana walakal hamdu. Makanya kalau kamu sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, itu paling sedikitnya bacaan i'tidal. Paling sedikitnya bacaan i'tidal. Artinya baca itu sudah dapat sunnah. Kemudian
Wa yusannul qunut, disunahkan membaca kunut fi maudhi'i, di tempat-tempat yang memang diperbolehkan untuk membaca kunut. Nah, kunut ini yang sering kita dengar ya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait sampai akhir ya. Wa yusanu raf'ul yadain, disunahkan mengangkat kedua tangan ketika membaca kunut. Dan disunahkan ketika membaca itu mata kita memandang kedua tangan ketika membaca doa kunut itu. Allahumma hdina fiman hadait. Nah itu. Mata memandang kedua tangannya. Dan disunahkan bagi makmum untuk mengaminkan daripada doa tersebut. Kenapa ketika kunut kita baca doa Allahumma hadait itu diaminkan terus sampai wa barik lana fi mawaqina syarra ma qadait. Stop. Makmum stop, tidak doa yamin. Tahu alasannya Bapak? Karena dari awal tadi sampai waqina syarra ma qadait itu doa. Itu namanya doa. Fa innaka sampai akhir, fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik fa innahu la yaqdu sampai akhir, itu pujian. Pujian tidak perlu diaminkan, namanya pujian, bukan doa. Makanya diam makmum pada saat itu. Makanya ada para ulama mengatakan syarat daripada kunut itu, kemarin sudah bahas ya. Ketika kita tidak mampu untuk membaca doa yang panjang ini, Allahumma hdina fiman hadait, maka kalau seandainya kita membaca dalam kunut itu doa, pujian, sholawat, ini cukup. Dapat kita pahala doa kunut. Contoh, Allahumma ghafir, ya ghafir, ya Allah ampunilah, wahai zat yang maha mengampuni. Salawat habis itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Dapat tak pahala kunut? Dapat. Kenapa? Karena sudah terpenuhi dalam doa tersebut. Karena doa kunut itu isinya doa, pujian, salawat. Kalau ada seorang orang yang tidak hafal doa kunut ini dan dia mengganti dengan doa yang tadi, atau Allahumma arham ya rahim, ya Allah sayangilah aku wahai zat yang maha kasih sayang. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Sujud. Sah, dapat tak pahala kunut? Dapat. Kalau emang tidak hafal doaku kunut. Kemudian al-kunut kisman, kunut ini terbagi menjadi dua. Pertama kunutur ratibah, kunut ratibah namanya. Kunut ratibah ini yang sering kita baca, yang dilakukan setelah sholat subuh, setelah di dalam sholat subuh dan dalam i'tidal akhir sholat witir. Ketika sholat witir di akhir Ramadan, 15 akhir Ramadan. Nah, ini namanya doa kunut ratibah. Memang yang sudah tersusun dalam syariat, sudah terjadwal. Jadwalnya sudah terjadwal. Setelah rakaat kedua sholat subuh dan sholat witir akhir daripada bulan Ramadan. Ini waktu sudah terjadwal. Namanya kunut ratibah. Kemudian ada lagi namanya kunutun nazilah. Kunut nazilah. Kalau kunut nazilah ini tidak ada waktu yang terjadwal. Kapanpun kita baca boleh. Kapanpun kita baca boleh. Misal, tapi ini disunahkan dalam kondisi posisi tertentu. Contoh, ketika ada musibah di kota Palembang atau di luar kota Palembang, saudara kita di Palestina kena musibah, kena intimidasi, kena perang, kena macam-macam. Nah, kita yang di Indonesia membacakan doa kunut, namanya kunut nazilah. Untuk minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Kunut nazilah ini boleh dibaca kapan baik. Nak sholat subuh boleh, sholat maghrib boleh, sholat zuhur boleh, sholat asar boleh, isya, seluruh sholat boleh. Namanya kunut nazilah itu boleh dibaca di seluruh sholat. Wala yustaratu an takuna fi mahallin nazilah, dan tidak disyaratkan membaca doa kunut itu harus di tempat yang memang di situ ada musibah. Tidak. Artinya tadi Anda sebutkan kalau seandainya musibah di Jakarta kita baca di Palembang, tidak masalah. Tidak harus kita yang harus di Jakarta baca, tidak. Tapi disunahkan bagi siapapun orang Islam yang mana saudaranya sedang tertimpa musibah. Kemudian yang sunnah selanjutnya dalam sujud. Nah, ini urutan sujud yang benar. Wa'uruk batahi thumma yadai thumma jabatai wa anfi ma'an. Ketika sujud, urutan sujud itu peletakan yang pertama itu adalah meletakkan kedua lutut. Ketika nak sujud, kedua lutut dulu nyampak kemudian diiringi dengan kedua tangan. Kemudian barulah jidat. Kening kita nyampak ke tempat sujud. Ini urutan sujud yang benar, yang sunnah.
Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, oh tidak, tangan dulu. Memang ada riwayat yang membicarakan seperti itu. Artinya ketika nak sujud, bukan nyampak ke pucuk langsung Pak, bukan. Salah. Kalau yang mengatakan sunnah tangan dulu itu, dia tetap posisinya nyampak ke badan dulu. Sudah mendekati tempat sujud, dia nyampak ke tangan dulu, baru lutut. Mana mayangnya? Anak praktek tuh. Biar paham. Jadi yang pertama tadi, ini sunnah yang paling muhtamad. Kita nyampak ke lutut. Kita punya lutut kita campak ke. Baru tangan, baru kepala. Ini yang pertama. Ada lagi definisi kedua, tangan dulu. Tapi bukan langsung tangan nyampak aja ini. Nah, kesungkem kamu. Tapi tetap nunduk ke dulu. Nah, cak ini sudah sampai sini, tangannya dulu. Nah, jadi bukan ini. Paham? Paham ya? Jadi kalau ada orang yang cak itu jangan kamu salah ke. Ada memang. Nyampak ke tangan dulu tuh ada. Tapi yang paling kuat ya hadisnya adalah tentang masalah meletakkan lutut. Meletakkan lutut karena hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir itu banyak yang meriwayatkan, bukan hanya 1-2 orang, melebihi daripada 3 orang. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini Bapak bisa mengalahkan derajat hadis sahih. Kalau kamu belajar hadis. Kalau sudah ada hadis sahih dengan hadis mutawatir tapi tidak sahih derajatnya. Tapi hadisnya mutawatir yang meriwayatkan lebih dari 3 orang. Ini bisa lebih mengungguli daripada hadis sahih. Nah itu. Hadis mutawatir itu lebih kuat karena periwayatnya lebih banyak. Az-zikrul ma'thur, kemudian membaca zikir yang disunahkan ketika sujud. Apa zikirnya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebanyak 3 kali. Kalaupun 1 kali boleh tak? Boleh. Yusannu fil julus baina sajadatain al-iftirash. Kemudian duduk di antara 2 sujud disunahkan duduk secara iftirash. Duduk iftirash itu kita punya kaki kiri miring ke sekiranya pantat itu duduk di matok kaki kiri. Paham ya? Duduk iftirash itu seperti duduk tasyahud awal. Itu namanya duduk iftirash. Wa wajhi asabi ahli kiblat. Kemudian ketika duduk disunahkan tangan ini menghadap ke kiblat lurus dan dirapatkan, bukan direnggang. Ketika lagi duduk itu dirapat tangan ini. Diletakkan di atas paha di dekat lutut. Kemudian baca doa yaitu adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sunnah yang selanjutnya itu adalah tasyahud akhir. Disunahkan duduk tawarruk namanya. Kalau tadi duduk iftirash. Kalau tasyahud akhir namun duduknya namanya apa? Tawarruk. Seperti tasyahud akhir itu lah Kemudian ini ketika membaca tasyahud akhir tadi kan disunahkan untuk melihat pandangan kita ketika kalimat illallah. Ketika illallah itu baru tegak telunjuk ini. Baru kita tegak illal asyhadu alla ilaha illallah. Posisi tangan disunahkan bentuknya seperti ini Jadi digenggam 3 ini, yang 2 dilepas, tapi jempol tak dempet di sini. Dari telunjuk ini. Ini sunnahnya. Sepanjang tasyahud. Ketika illallah baru kita naik kita angkat. Illallah. Itu sunnahnya, Pak. Bila tahrikin laha hatta salam. Jadi mohon maaf, ini di dalam kitab bukan anak yang ngomong. Tanpa digerak-gerakkan telunjuknya. Ada orang caca ini? Ada kan? Ada, banyak. Tak tahu anak siapa. Bukan anak yang ngomong. Silakan cek dalam kitab. Bila tahrikilah, tanpa digerak-gerakkan dia punya jari. Dan ini tidak ada kesunahan. Memang tidak ngebatal ke sholat. Anak kan ngomong, 1.000.000 kali kamu ngerak ke jari, tidak batal sholat kamu. Jari, mata berkedip-kedip lah 1.000 kali kedipan dalam sholat tidak bakal batal. Termasuk jari. Bergaruk pakai jari, jangan pakai tangan. Kalau bergaruk itu ini jangan melok goyang. Jari ya cukup. Ribuan kali bergerak jari kamu tidak bakal batal. Tapi ingat, dalam konteks tasyahud tadi tidak disunahkan untuk menggerak-gerakkan jari.
Wan nadharu ila al-muhalila ba'da rabi'il salam, wal ityan abi akmal tasyahud fa yazinu khamsa kalimat wa hiya mubarakatuh. Kemudian yang membaca tasyahud tadi dengan sampai sempurna, yaitu sampai apa? Fil alamin innaka hamidun majid. Karena tasyahud tadi wajibnya cuma hanya sampai salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunahkan juga membaca doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Apa doa tersebut? Karena siapa yang baca doa ini, Rasulullah mengatakan dia akan aman dari fitnahnya Dajjal. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa dari Rasulullah. Jurus yang Rasulullah berikan kepada kita, yang kalau kita pengen galak ketemu sama Dajjal agak di akhir zaman lagi, mendak ketemu sama Dajjal, nah hafal doa ini Pak, baca sebelum salam, sebelum salam sholat baca. Insya Allah kata Rasulullah, orang yang selalu mendawamkan doa ini dia akan aman, terlindungi daripada fitnatud Dajjal. Kemudian wa yusannu fis salam, disunahkan juga ketika salam menoleh ke arah kanan dan menoleh ke kiri, sehingga sekiranya orang di belakang kita tadi bisa melihat pipi kita. Nah ini sunnah. Jadi dosa sampai menoleh ke belakangnya, kita terkejut uang belakang itu kamu menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi, belakang dosa. Tapi miring ke be. Nah sekiranya uang belakang itu nyingok pipi kita. Wallahu alam bisawab. Apa lagi pertanyaan ini? Azan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bi'alamtina, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'ahda wa tuqa wal huda. Allahumma hdina bihudaka waj'alna min nusarin fi ridhaka wa la tu'alina wa la siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaba wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.